Karena kalau kita lagi ada di neraka, kita bakalannya berusaha gitu kan. Kita berusaha mau keluar nih dari neraka nih. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita di Triple B. Nah, hari ini buku apa nih yang dibahas? Hari ini kita mau bahas Karma, karya Sadhguru. Semoga ini pembahasan yang terakhir ya. Karena buku seindah ini tuh harus sampai ke teman-teman. Kalau teman-teman ada yang belum baca atau yang nggak tahu ada buku sebagus ini ya. Nah, hari ini aku mau bahas bab 7. Oke. Di sini ditulis sama Sadhguru seperti ini. Masalah kebanyakan orang bukanlah kehidupan yang seperti neraka, melainkan kehidupan yang terlalu surgawi. Jadi kalau ibaratnya kehidupan kita lagi ada di neraka gitu kan, lagi nggak enak lah situasinya gitu, goncangan ekonomi atau apapun gitu, pokoknya serasa di neraka lah. Itu sebenarnya bukan sebuah kehidupan yang buruk gitu loh. Ada yang lebih buruk dari itu, yaitu kehidupan yang terlalu surgawi. Jadi istilahnya dapat privilege, orang tuanya kaya gitu kan. Pokoknya kaya lah, dia dilahirkan kaya gitu istilahnya. Itu bahkan bisa menjadi lebih buruk gitu. Karena kalau mereka nggak bisa mengatur dirinya, itu bakalannya kehidupan ke depannya tuh bakal yang lebih berantakan daripada yang lagi ada di neraka nih istilahnya, yang lagi nggak enak gitu hidupnya. Karena kalau kita lagi ada di neraka, kita bakalannya berusaha gitu kan. Kita berusaha mau keluar nih dari neraka nih. Kita kan lagi nggak enak kan. Ah, aku udah nggak sanggup lagi nih ada di neraka. Aku harus berusaha nih cari solusi apa nih biar bisa keluar dari neraka gitu kan. Supaya bisa hidup dengan lebih baik gitu. Hidup di surga gitu istilahnya. Tapi kalau mereka yang ada di surga kan, biasanya tuh mereka itu kan terlena kan. Ya akhirnya dia istilahnya kosong loh hidupnya. Jadi ketika mereka dibanting ke bawah itu udah hampir pasti tuh mati istilahnya. Udah hampir pasti bakalan tergeletak begitu aja gitu, nggak bisa bangun lagi istilahnya. Ya, soalnya kan kayak gitu kan mereka nggak tahu kan, ibaratnya bersusah payah dan berusaha gitu Nah, kan. Karena mereka udah terlahir kaya gitu. Kalau kita ibaratnya kita hidup kayak gini gitu kan, kita dengan penuh usaha untuk dapat capai apa yang kita inginkan, ya udah gitu, meski kita kebanting sampai ke bawah lagi, kita masih bisa berusaha lagi gitu kan. ya karena kita udah mengalami istilahnya. Kalau Hmm. kayak luka tuh udah tebel gitu kulitnya ya kan. Hmm. Kebaret lagi ya nggak bakal jadi masalah gitu. Walaupun sampai ke sayat lagi sama pisau, ya itu udah dulu udah pernah sakit kayak gini kok gitu. Pasti bisa sembuh lagi istilahnya. Hmm. Tapi kalau mereka yang ada di level privilege itu, kemungkinan bakal jatuhnya itu sampai benar-benar tewas gitu. Hmm. Bakal nggak bisa bangkit lagi gitu. Kayak dulu aku pernah dengar nih dari seorang motivator gitu. Hmm. Kebanyakan seorang pengusaha itu kekayaannya nggak pernah bertahan sampai 3 generasi gitu. Hmm. Misalkan dia kakeknya kaya gitu kan. Hmm. Dia buka usaha terus berhasil gitu sampai punya pabrik gede di mana-mana gitu kan. Nah, anaknya itu masih bisa ngikutin. Soalnya itu ajaran dari bapaknya kan si kakek ini kan. Anaknya masih bisa mempertahankan, tapi cucunya itu kemungkinan nggak bakal bisa mempertahankan ini perusahaan nih. Karena didikannya tuh udah jauh istilahnya tuh. Udah apa ya, nilai-nilainya udah beda gitu yang ditanamkan sama si ayah itu dan juga lingkungannya. Karena kan kalau si ayah ini kan masih susah kan, mungkin waktu dia si kakek merintis itu kan mungkin masih susah kan. Jadi dia tahu perjuangannya dan dia berusaha dong supaya perusahaan yang dirintis kakeknya itu berhasil gitu. Tapi kalau cucu dari si kakek ini kan udah pasti kaya dong, udah punya pabrik di mana-mana Iya, kan. iya. Nah itu mereka tuh udah istilahnya udah terlena kayak tadi kan. Dia udah enak gitu loh hidupnya, dia udah nggak bisa ngerasain lagi berjuang keras itu seperti apa gitu. Jadi kemungkinan besar
kalau seorang yang punya bisnis besar gitu ya, kemungkinan nggak akan bertahan sampai 3 generasi karena nilai-nilainya itu udah bobrok gitu, udah nggak ditanamkan segigih lagi kakeknya itu lagi gitu. Inti yang mau disampaikan Sadhguru ini adalah jangan sampai terlena kalau kita lagi berada di kehidupan yang serasa surga gitu. Kita harus tetap belajar, harus tetap melatih diri gitu kan, supaya suatu ketika saat siklus kita lagi ada di bawah, namanya roda kehidupan itu kan, pasti bisa di bawah, bisa di atas. Saat kita lagi dilemparkan ke bawah, itu kita nggak benar-benar tepar sampai tewas gitu. Tapi masih bisa berusaha seperti orang yang lagi menanjak dari neraka nih, yang lagi berjuang menuju surga. Kita harus belajar seperti mereka gitu. Jangan udah ada di surga, melihatnya ke sekeliling doang, nggak melihat ke bawah gitu. Tetap harus melihat ke bawah supaya kita bisa tahu kondisi yang sebenarnya di dunia itu seperti apa gitu. Karena kita nggak akan selalu berada di surga kalau masih hidup di dunia ini. Jadi berarti kalau kita dalam neraka gitu, jangan nganggep itu masalah dalam hidup kita gitu kan, bahwa itu melatih diri kita buat untuk lebih baik lagi gitu. Kalau kita mau jatuh ke bawah, kita udah kebiasa gitu kan. Nah, demikian pembahasan kita hari ini, semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil. Terus tonton video-video selanjutnya. See you next time.